Dan di dunia cryptocurrency sebenarnya saya sudah mulai terjun dari 2017. Ya, oke, next. Nah, ini menarik ya. Jadi kenapa judulnya itu cryptocurrency untuk Gen Z? Oke. Kenapa untuk Gen Z? Karena Gen Z atau golongan-golongan kita yang lahir dari tahun kelahiran tahun 95 sampai 2010 itu masih punya potensi yang sangat besar untuk membangun kapital kita. Karena dari gambar ini kita dianggap sebagai generasi yang open minded. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita merupakan generasi yang sudah eh, mendapatkan banyak teknologi, kemajuan teknologi, sehingga informasi lebih cepat sampai ke kita, sehingga makanya kita dikatakan generasi yang open-minded. Termasuk kenapa kripto itu menurutku adalah keputusan yang tepat untuk diadopsi oleh Gen Z, karena kita masih muda dan masih punya banyak waktu untuk meningkatkan kapital kita ke depannya. Oke, next. Nah, kenapa harus kripto? Kenapa enggak saham? Kenapa enggak reksadana? Dan kenapa enggak SBN atau surat berharga negara? Nah, ini terlihat ya teman-teman, kalau kita lihat dari slide ini, data per Februari tahun 2022 dari Bapepti, ini menunjukkan bahwa investor kripto itu bahkan mengungguli investor-investor dari pasar modal Indonesia yang berada di angka 12,4 juta investor, dan sampai saat ini pasti akan mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dan kenapa kripto? Karena ini nanti berkaitan dengan namanya volatilitas yang dimiliki oleh cryptocurrency. Tapi dari data ini kita bisa melihat bahwa kripto saat ini di Indonesia sudah mulai diadopsi, sehingga teman-teman yang mungkin baru mengenal atau pernah mendengar tapi tidak terlalu memahami bisa mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan yang lebih dari webinar kali ini. Next. Nah, sebelum masuk ke materi kriptonya, teman-teman harus memahami tujuan kita berinvestasi dan apa kaitannya dengan inflasi. Jadi teman-teman, untuk berinvestasi itu kita tidak serta-merta untuk mendapatkan return. Kita harus tahu return seperti apa yang harus kita dapatkan. Nah, sebenarnya motif utama dari investasi adalah untuk menjaga nilai aset kita itu tidak mengalami penurunan. Dari apa? Dari yang namanya inflasi. Jadi inflasi itu merupakan momok yang menakutkan sebenarnya bagi aset-aset kita. Karena bila terjadi inflasi, maka itu akan berdampak pada penurunan nilai dari aset-aset yang kita miliki. Oleh karena itu, sebenarnya yang paling tepat adalah kita memilih aset investasi yang nilainya sama atau tidak, atau bahkan lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Karena bila kita memilih aset investasi yang berada di bawah tingkat inflasi, ya itu sama aja gitu. Ya, next. Nah, jadi apa sih inflasi itu? Jadi buat teman-teman yang sering dengar kata inflasi itu adalah kenaikan harga secara menyeluruh ya. Kenaikan harga baik itu barang maupun jasa. Tapi yang terjadi saat ini, tingkat inflasi yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak menggambarkan keadaan inflasi yang ada saat ini. Ini aku kasih lihat dari slide ini, inflasi beras tahun 2023. Kalau teman-teman bisa cermati dari Januari hingga Desember 2023, beras di tingkat perdagangan besar atau grosir itu mengalami kenaikan bahkan lebih dari 10%. Ya, lebih dari 10%. Ingat baik-baik teman-teman, lebih dari 10%. Coba kita next. Nah, next lagi. Nah, kalau tadi teman-teman ingat, dari Januari sampai Desember, harga beras itu naik lebih dari 10%. Kalau kita lihat data inflasi yang dirilis oleh Bank Indonesia, dari September 2023 hingga Desember 2023 itu hanya bermain di range 2,28% hingga 2,86%. Hal ini apa teman-teman? Artinya apa? Bahwa sebenarnya tingkat inflasi di Indonesia itu sebenarnya lebih tinggi kenyataannya daripada yang dirilis oleh Bank Indonesia. Namun kerap kali kita sebagai investor itu kerap kali terkecoh dengan data yang dikasih. Bahkan kalau kita lihat data ini sampai eh, Juni 2024 pun itu range inflasi kita masih di range 2 sampai 3%-an.
Sementara kalau kita lihat keadaan kita saat ini, barang-barang di sekitar kita itu bahkan mengalami kenaikan yang bahkan 10%, bahkan mungkin lebih dari itu. Dan itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan bahwa sebenarnya real inflation yang terjadi di Indonesia itu lebih tinggi daripada inflasi nominal yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Sehingga teman-teman harus jeli melihat aset investasi mana yang dipilih. Next. Nah, ini terkait dengan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, ini yang biasanya kurang diperhatikan nih. Kita punya mata uang yang namanya rupiah. Tapi rupiah kita ini masih bergantung pada keberadaan dolar, posisi dolar. Sementara posisi dolar tentu dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang diambil oleh bank sentral mereka, dalam hal ini adalah The Fed. Nah, saat ini Amerika Serikat itu sedang dilanda atau sedang dihantui bayang-bayang yang namanya resesi ekonomi. Hal ini akan membuat The Fed mengambil kebijakan untuk menguatkan mata uang mereka, menekan inflasi yang nantinya secara tidak langsung berdampak pada posisi rupiah saat ini. Nah, sekarang kita lihat posisi rupiah saat ini itu cenderung melemah karena penguatan dari US dollar. Nah, ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah inflasi dari dalam negeri kita dan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, sampai hari ini pun Indonesia rupiahnya masih bergantung pada posisi dari US dollar. Jadi, aset investasi mana yang bisa melindungi dari inflasi-inflasi ini? Aku pribadi memilih cryptocurrency seperti itu. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat. Oke, next. Nah, ini adalah chart perkembangan harga dari US dollar terhadap rupiah. Yang seperti yang aku sampaikan, bahkan dari Mei 2023 hingga Juli 2024, kita lihat bahwa sebenarnya USD itu menguat terhadap rupiah. Bahkan rupiah saat ini menyentuh harga 16.000. Nah, keadaan seperti ini yang perlu diwanti-wanti buat kita-kita yang sekarang ini masih memegang rupiah dalam jumlah yang banyak ya, atau masih menabung di bank, atau masih menyimpan fiat ya, mata uang. Karena sebenarnya kalau kita menyimpan uang dalam jumlah yang banyak tanpa berinvestasi, maka potensi eh, penurunan nilai terhadap aset kita, dalam hal ini mata uang, itu sangat besar. Oke, next. Nah, ini adalah chart yang menampilkan performa dari kinerja Bitcoin terhadap US dollar. Kalau teman-teman lihat dari sini, dari harga terendahnya di sekitar akhir 2022 hingga saat ini, itu Bitcoin sudah mengalami kenaikan 2 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Artinya apa? Sebenarnya cryptocurrency itu punya karakteristik volatilitas yang tinggi. Ini disebabkan karena kripto itu sifatnya adalah pasar yang sangat sempurna. Karena semua orang di seluruh dunia dapat mengakses cryptocurrency dengan begitu mudah, tanpa adanya regulasi yang mengikat dari pasar kripto itu sendiri. Makanya kenapa kripto itu volatile harganya. Dan selanjutnya karena market cap yang dimiliki oleh market kripto itu masih relatif kecil dibandingkan dengan aset-aset yang lain.